Hukum bacaan imalah yaitu memiringkan bunyi fathah ro condong ke kasroh. Terdapat dalam surah Hud ayat 41. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Setara dengan kata sore, majri. Berikutnya hukum bacaan iltikhaus sakinain. Hukum bacaan iltikhaus sakinain yaitu bertemunya dua huruf mati yakni lam dan sin. Di sini terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Tulisan bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bab gharib dan muskilat. Dua bacaan gharib. Yang pertama bacaan imalah yaitu memiringkan bunyi fathah ro condong ke kasroh yang terdapat dalam surah Hud ayat 41. Jika teman-teman menggunakan mushaf Al-Quran standar Indonesia, bisa dibuka halaman 226 ayat 41. Di surah Hud ini ada yang namanya bacaan imalah, yaitu memiringkan bunyi fathah ro condong ke kasroh. Setara dengan kata sore, majeri. Majeri, tulisan majero dibaca majeri. Ada yang membaca majere ya, tetapi ini setara dengan kata sore, majereha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala, selain bacaan imalah kita akan menguraikan sedikit. Di sini ada ro sukun yang sebelumnya ada fathah, kita baca tafkhim atau tebal. Qaf dua harokat, di sini ada fathah diikuti alif matobi'i. Wa qala, ya ro-nya kita baca tebal karena sebelumnya ada fathah. Lar qabu, dia bertemu sukun matobi'i dua harokat. Bu fiha, fiha masing-masing dua harokat matobi'i. Bismillahi, lam jalalah yang sebelumnya ada kasroh kita baca tarkik atau tipis. Bismillahi majreha, majreha setara dengan kata sore karena terkadang ada yang membaca majreha, majreha itu kurang tepat, tetapi ini setara dengan kata sore, sore. Majreha wa mursaha. Majreha, ha ada fathah diikuti alif dua harokat. Wa mur, ro sukun yang didahului dhamma. Banyak huruf ro di sini yang disukun kita baca tafkhim karena sebelumnya ada dhamma. Wa mursaha, saha masing-masing dua harokat kita panjangkan. Inna rabbi laghafurur rahim. Nun yang bertasdid gunna musaddadah kita tekan selama 3 harokat. Inna rabbi masuk pada huruf ba yang bertasdid. Rabbi ada kasar bertemu sukun 2 harokat. La ghafurur duma bertemu sukun 2 harokat matabi'i. La ghafurur ada duma tanwin di sini yang bertemu ro, namanya bacaan idgham bila guna, hanya masuk tanpa mendengung, tanpa ditahan lama-lama, masuk pada huruf ro. Rurrah la ghafurur rahim.
Rahim. Ada mad yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Apa yang dimaksud dengan huruf hidup di sini yaitu huruf H berharokat kasro yang bertemu ya. Ini namanya mad karena panjangnya sudah lebih dari satu harokat, dinamakan mad. Khi. Lalu bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya yaitu huruf mim berharokat dhamma tanwin yang dibaca waqaf. Karena ini akhir ayat 41, maka kita waqafkan dengan bacaan mad arid li sukun yaitu 3 sampai 6 harokat. Tetapi kita biasa memanjangkan 4 harokat, maka kita konsisten 4 harokat. Inna rabbi laghafurur rahim. Hukum bacaan berikutnya ada di surah Al-Hujurat ayat 11. Jika teman-teman menggunakan mushaf Al-Quran standar Indonesia, bisa dibuka halaman 516. Di surah Al-Hujurat ayat 11 ini bertemunya dua huruf mati, yakni huruf lam dan huruf sin. Tulisan bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Sekali lagi, tulisan bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Dan di ayat 11 ini tidak sekedar mempelajari tentang hukum bacaan tersebut, tetapi kita mempelajari tentang bagaimana cara mewakafkan dan ibtida yang sempurna. Karena di surah Al-Hujurat ayat 11 ini kalimatnya panjang yang rentan menghabiskan nafas. Kita lihat di surah Al-Hujurat ayat 11 kalimatnya panjang, kita harus menyesuaikan kemampuan nafas kita pada saat membaca. Baik, kita baca bersama-sama dan sambil kita uraikan sebagian kaidah hukum bacaan lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Kita ambil waqaf pada kata min qaum. Itu untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Karena kita tahu kalimatnya masih panjang. Kita lihat, nah kalimatnya masih panjang dan banyak hukum bacaan mad jaiz, mad wajib yang membutuhkan nafas panjang. Maka kita waqaf pada kata min qaum. Kita uraikan dari atas. Ya, ada hukum bacaan mad jaiz munfasil hukmi. Mengapa disebut mad jaiz munfasil hukmi? Karena di sini pada kata ya seperti terlihat dalam satu kata. Ya seperti terlihat dalam satu kata, tetapi ini di lain kata. Ia sendiri mempunyai makna dan ayyuhalladzina itu juga mempunyai makna sendiri. Ya namanya bacaan mad jaiz munfasil hukmi. Panjangnya 4 harokat atau 5 kita tentukan. Ya ayyuhalladzi, masuk ke huruf ya yang bertasdid. Ayyuhal hanya masuk tanpa ditekan lama-lama. Ayyuhal, lalu masuk ke alif lam samsiah. Lam ta'rif yang tidak bersukun disebut alif lam samsiah atau idgham samsiah. Ayyuhalladzi, ada kasar bertemu ya sukun 2 harokat matobi'i. Zina amanu, fathah berdiri atau alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan. Nu, dima bertemu sukun 2 harokat. Nula, lam alif 2 harokat. Ra sukun yang didahului fathah kita baca tafkim atau tebal. Kharqaumum, ada fathah bertemu waw, huruf lain kita leburkan seperti bertemu dengan huruf u. Qaumum, dima tanwin bertemu mim, namanya idgham bi gunnah. Setiap nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini
yaitu huruf nun, mim, ya, waw, namanya idgham bigunnah, masuk dan mendengung masuk pada huruf mim berikutnya dan ditahan selama 3 harokat. Min qaum. Lalu ada nun sukun bertemu qaf, ikhfa hakiki. Ini juga yang disebut dengan ikhfa abad, tetapi kita ringkas menjadi satu biar teman-teman lebih mudah untuk memahami. Ikhfa hakiki dan siap masuk ke huruf qaf. 3 harokat kita samarkan. Min qaum, min qaum. Karena kita wakaf di sini maka hukum bacaan mat lain qaum, ya, namanya mat lain karena kita memilih wakaf di sini kita panjangkan 4 harokat. Lalu kita kembali pada kata la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa. Ambil wakaf lagi pada kata wala nisa, itu untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Sekali lagi kalimatnya masih panjang. Jika kita memaksakan maka akan terjadi tanafus atau mencuri nafas. Karena sekarang di sini kita terus atau wasal, kita uraikan dari kata qaumin. Ada kasrah tanwin pada huruf mim yang bertemu ain, namanya bacaan idhar halqi. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini yaitu huruf hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Ya, termasuk ini namanya bacaan idhar halqi, dibaca jelas tanpa mendengung. Qaumin asa, asa ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, namanya mad jaiz munfasil. Kita samakan dengan yang tadi 4 harokat, 4 harokat kita panjangkan. Asa ai, ada nun sukun bertemu ya, idgham bigunnah, masuk dan mendengung masuk ke huruf ya dan ditahan 3 harokat. Ayyakunu, unu masing-masing 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Khai, ayat fathah bertemu ya sukun huruf lain kita laburkan seperti bertemu huruf i. Khairam, ram ada fathah tanwin yang bertemu mim idgham bigunnah, siap masuk dan mendengung masuk ke huruf mim, namanya bacaan idgham bigunnah, siap masuk dan mendengung masuk ke huruf mim dan ditahan selama 3 harokat. Khairam minhum. Lalu nun sukun bertemu ha, idhar halqi yang dibaca jelas tanpa mendengung. Minhum, minhum. Mim sukun bertemu waw, idhar safawi. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf yaitu huruf mim dan huruf ba. Selain bertemu dengan 2 huruf ini dibaca jelas seperti ini. Mim sukun bertemu waw yang selain kedua huruf ini, namanya bacaan idhar safawi, dibaca jelas tanpa mendengung. Minhum wala nisa, wala lam alif 2 harokat. Nisa ini mad wajib mutasil, bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Pada saat wakaf kita tetap memenuhi 4 harokat kita panjangkan. Nisa, karena kita wakaf di sini, kita kembali pada kata wala nisaum. Wala nisaum min nisa'in asa an yakunna khairam minhun. Pada kalimat ini sangat menghabiskan nafas, maka hati-hati. Wala nisa. Sekarang di sini kita terus atau wasal. Nisa kita baca 4 harokat. Wala nisa Lumat tanwin bertemu mim idgham bigunnah, masuk dan mendengung masuk ke huruf mim dan ditahan selama 3 harokat. Min, ada nun sukun bertemu nun idgham bigunnah, kita tahan lagi 3 harokat, ya, membutuhkan nafas yang panjang.
Setelah kita tahan di sini, min berikutnya di sini min nisa'in. Sa ada mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mad wajib sama dengan yang ini, 4 harokat kita panjangkan. Nisa'in asa, in hamzah kasr tanwin kita baca jelas tanpa mendengung karena bertemu ain idhar halqi. In asa ada mad lagi di sini yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ya, ini di lain kalimat namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita samakan dengan yang mad wajib, 4 harokat kita panjangkan. Asa ay, nun sukun bertemu ya ditekan lagi masuk ke huruf ya dan ditahan selama 3 harokat. Ayyakun namanya bacaan idgham bigunah, nun sukun bertemu ya masuk dan mendengung masuk ke huruf ya dan ditahan 3 harokat. Lalu ada nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita tahan selama 3 harokat lagi. Kunna khairam, khai fathah bertemu ya huruf lain kita leburkan. Khairam fathah tanwin bertemu mim idgham bigunah ditekan lagi di sini. Khairam minhun, nun sukun bertemu ha idhar halqi dibaca jelas. Min hun, nun yang bertasdid dan kita membaca waqaf di sini gunnah mustaddada yang ditekan selama 3 harokat, bukan dipanjangkan tetapi ditekan dan mendengung. Min hun kita waqaf pada tanda waqaf jaiz. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu lam alif 2 harakat. Talmizu ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat namanya mad jaiz kita samakan dengan yang tadi 4 harokat kita panjangkan. Nun sukun bertemu faik fa hakiki kita samarkan 3 harokat. Anfusakum mim sukun bertemu wawu idhar safawi. Kum anfusakum wala lam alif 2 harokat. Wala tanah nah fathah diikuti alif 2 harokat. Tanah bazu duma bertemu wawu sukun 2 harokat. Bazu bil alqab, bil lam alif masuk ke huruf alif lam qamariyah. Bil alqab mat arif disukun 4 harokat kita panjangkan dan ujungnya kita pantulkan. Alqab ujungnya jangan lupa kita pantulkan karena ada huruf ba qalqalah kubra karena mati di akhir kalimat dan dibaca waqaf. Alqab bisalismul fusuq ba'dal iman. Hati-hati di sini ada hamzah sukun. Kita membaca harus tegas bi bukan bi ya. Tidak boleh diseret tetapi harus tegas bisalismu. Nah, di sini ada huruf mati yaitu huruf sin dan huruf lam. Maka cara membacanya di sini bisalismul seperti terlihat bisalismu, tapi ini membacanya bisalismul. Bisalismul fusuqu masuk ke alif lam qamariyah mul fusuqu duma bertemu sukun 2 harakat. Ain sukun yang mempunyai sifat tawasud ba'dal masuk ke alif lam qamariyah ba'dal iman. Iman i kasar bertemu ya sukun 2 harakat. Man mat ad li sukun karena kita waqaf di sini kita panjangkan 4 harakat karena ada mad yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wa mal nun sukun bertemu lam namanya idgham bila guna hanya masuk tanpa mendengung masuk ke huruf lam. Wa man lam
Mim sukun idhar safawi, mim sukun bertemu ya dibaca jelas idhar safawi. Lam yatub, ba sukun qalqalah sugro karena mati asli di tengah kalimat, jangan lupa dipantulkan tub. Yatub faula, faula di sini ada huruf waw yang dianggap tidak ada ya. Faula, faula ada mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Laika, ini kita panjangkan 4 harokat mad wajib mutasil. Faulaika humudz zalimun. Humudz, masuk ke alif lam samsiah atau idgham samsiah, lam ta'rif yang tidak bersukun. Humudz, fokus pada huruf dha. Humudz, fathah berdiri 2 harokat kita panjangkan. Zalimun, limun, mad arid sukun karena ada mad yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Alhamdulillah, buat teman-teman yang baru mengikuti channel ini, silakan tonton video sebelumnya. Semoga ada sedikit manfaat dari video ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.